wabarakatuh. Saya di sini Restu Almanzil Kravadni. Di sini saya akan menjelaskan tentang hazard, alarpi, dan kontrol ukur dalam ketiga. Jadi latar belakang. Jadi tujuan dari presentasi ini adalah memahami hazard, prinsip alarpi, dan langkah pengendalian risiko melalui studi kasus. Hazard sendiri adalah sumber potensi bahaya yang dapat menyebabkan cedera, penyakit, atau kerusakan. Jadi hazard itu yang dapat menyebabkan kecelakaan di dalam dunia kerja seperti lantai licin atau bahan kimia beracun, kabel yang sobek atau semacamnya. Selanjutnya adalah konsep RRP. RRP sendiri adalah risiko dikurangi hingga tingkat serendah yang dapat dilakukan secara wajar dan praktis. Jadi RRP ini adalah menyeimbangkan risiko dan upaya pengurangan risiko mencapai sekecil-kecilnya, kalau bisa 0% accident. Jadi mengurangi tingkat malpraktik atau kecelakaan di dunia kerja serendah-rendahnya. Selanjutnya adalah metodologi hierarki. Yang pertama, hierarki itu singkatan dari hazard identification, risk assessment, dan risk control. Yang pertama, hazard identification, yaitu mengidentifikasi bahaya di dalam kerja. Yang kedua ada risk assessment, yaitu mengukur kemungkinan dan dampak yang dapat mendambakan di dunia kerja. Terus ada risk control. Jadi risk control ini pengendalian risiko. Apakah risiko ini bisa dikendalikan atau enggak, bisa dikurangi atau gimana. Lanjut langsung ke studi kasus. Untuk studi kasus hari ini ada latar belakang. Penelitian ini dilakukan divisi market cutting suatu perusahaan yang mengalami 30 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2025. Tujuannya untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan melakukan pencegahan. Metodologinya menggunakan metode hierarki yang mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Hasilnya ditemukan 15 potensi bahaya dengan kategori risiko ekstrim, tinggi, sedang, dan rendah. 2 proses kerja teridentifikasi dengan risiko ekstrim. Hubungan dengan alarpi. Di studi kasus di presentasi ini, prinsip alarpi dapat diterapkan dalam konteks pengendalian risiko yang dijelaskan dalam metode hierarki. Tujuannya untuk menurunkan risiko kecelakaan kerja ke tingkat yang dapat diterima atau sewajar-wajarnya. Implementasinya, penelitian merekomendasikan penggunaan hierarki, pengendalian, eliminasi, substitusi, rekayasa, eliminasi, dan APD sebagai langkah untuk mencapai kondisi alarpi. Selanjutnya adalah kontrol ukur dalam studi kasus kali ini. Pengendalian risiko, metode yang diusulkan mencakup pengendalian teknis atau rekayasa, administrasi, dan penggunaan alat pelindung diri untuk mengurangi potensi kecelakaan. Jadi pengendalian risikonya di studi kasus kali ini menggunakan APD atau alat pelindung diri yang lengkap. Diagram fishbone digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan meliputi manusia, mesin, metode, material, dan lingkungan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pentingnya penerapan metode hierarki dalam manajemen risiko ketiga untuk mencapai tujuan zero accident. Jadi sebenarnya metode hierarki ini untuk mengurangi risiko di dalam dunia kerja sekecil-kecilnya, kalau bisa zero accident atau tidak ada risiko. Rekomendasi untuk saya untuk perusahaan meliputi perbaikan proses kerja dan penerapan kontrol yang lebih ketat. Baik, terima kasih untuk presentasi kali ini. Saya Restu Almanzil Kravadni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.